Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa kembali sahabat-sahabat. Pada kesempatan kali ini topik yang akan kita bahas adalah mengenai tuduhan, benarkah baginda Rasulullah Muhammad SAW wafat karena diracun oleh wanita Yahudi? Tak sedikit non-muslim yang menganggap bahwa peristiwa racun itu sebagai bukti untuk menjatuhkan karakter dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini juga yang menjadi materi David Wood dalam video-video persentasenya untuk menyerang agama Islam dan menyebarkan kebencian kepada umat muslim. Jadi, video ini secara tidak langsung juga untuk menjawab tuduhan dari David Wood itu, jika Rasulullah SAW wafat karena diracun. Tapi benarkah baginda Rasulullah Muhammad SAW wafat diakibatkan racun yang diberi oleh wanita Yahudi? Memang peristiwa ini benar-benar terjadi. Tetapi belum tentu jika baginda Rasulullah SAW benar-benar wafat karena racun tersebut. Dan ini akan kita bahas dalam video kali ini. Ada banyak hadits yang menceritakan mengenai peristiwa peracunan itu. Namun video ini kita tidak membahas dari segi ilmu hadisnya. Kita tidak membahas apa itu matan hadits, sanad hadits, rijalul hadits, rawi, hasan, doif dan sahih untuk memahami peristiwa peracunan itu. Karena belum tentu semua faham dengan ilmu hadits tadi, apalagi teman-teman non-muslim tentunya. Jadi pembahasan topik kali ini, kita akan membahas secara murni menggunakan akal logika, rasio dan hukum alam. Kita akan melihat dari cerita peracunan tersebut yang ada dalam hadits-hadits Nabi secara akal jernih, rasio dan logika. Apakah itu dapat menyebabkan baginda Rasulullah SAW wafat atau tidak? Dengan kata lain, apakah benar baginda Rasulullah Muhammad SAW wafat karena diracun dalam tinjauan akal, logika, dan rasio? Jadi dalam video ini, pastikan kalian menggunakan rasio dan akal jernih, kecuali akal jernih kalian sudah terkontaminasi dengan doktrin dan kebencian. Tahukah sahabat-sahabat, baginda Rasulullah Muhammad SAW diracun pada Perang Khaybar, tepatnya setelah memenangi Perang Khaybar itu. Nah, Perang Khaybar itu merupakan perang yang terjadi antara umat muslim dengan umat Yahudi pada tahun 628 Masehi. Khaybar sendiri merupakan kota yang jaraknya 60-80 mil dari kota Madinah. Dan kota Khaybar merupakan kota yang banyak dihuni oleh kaum Yahudi selain di kota Madinah. Jadi, dahulu kota Madinah di mana antar suku saling bermusuhan antara satu sama lain. Yang paling sering terjadi adalah permusuhan antara suku Aus dan suku Gozrat. Begitu pula antar bangsa Yahudi dengan bangsa Arab di kota Madinah. Hingga akhirnya baginda Rasulullah Muhammad SAW tiba di kota Madinah dan menyatukan antara mereka. Sehingga baginda Rasulullah SAW membuat sebuah perjanjian di antara umat Islam dan umat Yahudi dengan nama Piagam Madinah. Di mana dalam piagam ini umat Islam dan Yahudi harus sama-sama saling melindungi kota Madinah, dan sama-sama membangun kota Madinah tanpa ada permusuhan satu sama lain. Nah kemudian, karena progres ekonomi dan kehidupan bermasyarakat umat Islam berkembang pesat di kota Madinah, hal inilah yang membuat kaum Yahudi cemburu, khususnya Yahudi di kota Khaybar. Karena mereka melihat kota Madinah semakin makmur dan sejahtera. Selang waktu yang cukup lama, akhirnya Yahudi Khaybar bersekutu dengan Yahudi Wadi Qura. Wadi Qura itu merupakan kota, dan mereka juga bersekutu dengan Yahudi di kota Taimah, dan juga mereka bersekutu dengan kabilah Arab Ghatafan untuk membuat makar. Mereka juga memprovokasi Bani Quraizah, yakni klan Yahudi di kota Madinah, agar melanggar perjanjian dengan umat Muslim. Gunanya untuk apa? Untuk menciptakan keributan dan instabilitas di kota Madinah ketika itu. Mendengar kota Madinah sedang dalam keadaan terancam, selaku pemimpin kota Madinah, baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian bangkit untuk menumpaskan makar Yahudi Khaybar yang hendak menyerang Madinah. Dan ini wajar, sama seperti Indonesia yang dalam ancaman serangan dari negara lain, maka wajar jika kita bangkit untuk menumpaskan musuh-musuh yang akan menghancurkan negeri kita. Begitu juga dengan kasus ini. Perang Khaybar terjadi karena kota Madinah sedang dalam ancaman, dan sudah kewajiban penduduk Madinah dan pemimpin kota Madinah yakni baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika itu, untuk menjaga keamanan dan kondusivitas kota Madinah. Dan alhamdulillah, janji Allah itu nyata. Pasukan Madinah berhasil melumpuhkan makar dari komplotan Yahudi Khaybar dan sekutu-sekutunya.
Sehingga terciptalah perjanjian damai antara Yahudi Khaybar dan umat Muslim. Setelah peperangan tersebut, Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diundang untuk dijamu oleh Yahudi Khaybar. Disinilah awal mula peristiwa peracunan itu. Oke, pertempuran Khaybar terjadi pada bulan Mei atau Juni tahun 628 Masehi. Nah, Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tahun 632 Masehi. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat 4 tahun selepas peristiwa peracunan itu. Secara akal yang jernih, logika dan rasio, apakah mungkin ada racun yang kadarnya mematikan ketika dikonsumsi namun efeknya 4 tahun kemudian? Coba kalian sebutkan jenis racun yang dikonsumsi namun efeknya 4 tahun kemudian. Yang mana Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat 4 tahun kemudian setelah diracun itu. Oh, mungkin kalian akan berpendapat, bisa saja karena racun itu tidak mematikan. Ternyata tidak seperti itu. Sahabat Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga ikut menyantap makanan itu, yang bernama Bishr bin Al-Barak wafat syahid karena racun itu. Dan kulitnya berubah menjadi kehijau-hijauan, saking tajamnya racun tersebut. Namun racun setajam itu tidak berefek kepada Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan beliau wafat 4 tahun kemudian. Jika memang racun itu berefek dan mematikan, semestinya Rasulullah akan wafat ketika itu sama seperti Bishr bin Al-Bara, namun faktanya tidak demikian. Hal inilah yang tidak masuk akal apabila dikaji dengan dunia medis. Karena tidak mungkin sebuah racun mampu bertahan di dalam tubuh manusia selama 4 tahun, karena tubuh manusia terus beregenerasi. Secara medis makanan yang masuk ke usus akan beregresi selama 1-3 hari paling lama, dan apabila nutrisi makanan itu menjadi sel-sel darah merah, maka sel darah merah akan beregenerasi selama 10 bulan. Artinya setelah 10 bulan itu, sel darah kita merupakan sel baru. Lidah beregenerasi dalam jangka waktu 10 hari. Kulit dan paru-paru beregenerasi 2-4 minggu, hati beregenerasi selama 5 bulan. Dan itu artinya, selang 4 tahun secara medis, tubuh Rasulullah seharusnya sudah bersih dari kontaminasi racun. Karena seluruh tubuh sudah beregenerasi dengan sempurna. Maka, jika kita lihat dalam ilmu medis agak aneh, apabila sebuah racun yang mematikan dapat bertahan dalam tubuh selama 4 tahun, dan faktanya selama 4 tahun tersebut, Baginda Rasulullah sehat walafiat. Setahun kemudian setelah peristiwa peracunan itu, yakni pada bulan Februari tahun 628 Masehi, beliau melaksanakan umroh qada atau umroh pengganti. Nah, selang 2 tahun kemudian pada bulan Januari tahun 630 Masehi, beliau masih sanggup mengikuti Fatu Makkah atau penaklukan kota Mekah, yakni merupakan peristiwa besar sepanjang hidup Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena berhasil memusnahkan penyembahan berhala bangsa Arab di kota Mekah ketika itu. Pada tahun yang sama pula, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti perang melawan Arab Baduy yang mencoba menyerang kota Mekah. Setelah itu juga, beliau mengikuti perang Autas. Pada tahun yang sama pula, beliau mengikuti perang Tabuk melawan Bizantium. Menariknya, perang Tabuk ini merupakan perang yang tidak pernah terjadi, karena ketika itu umat Muslim sudah melakukan perjanjian damai dengan kabilah Yahudi dan Kristen di Tabuk, sehingga Bizantium mundur. Nah, 4 tahun selepas peristiwa peracunan itu, Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup dan beliau sehat bugar. Pada bulan Maret tahun 632 Masehi, Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji wada bersama-sama kira-kira 114.000 kaum muslimin. Beliau masih sanggup tawaf dan mengikuti semua runtutan ritual ibadah haji. Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi pada usia 63 tahun, 4 tahun setelah peristiwa peracunan itu. Mungkin orang-orang yang baru tahu jika beliau pernah diracun ketika itu merasa aneh dan kebingungan, karena mereka melihat sendiri. 4 tahun sudah berlalu tapi beliau masih sehat dan bugar. Yah, hal ini sudah dimaklumi oleh mereka. Mengingat Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, dan Allah pasti menjaga utusannya. Dan wafatnya Rasulullah bukanlah wafat dalam keadaan tiba-tiba, atau melainkan sudah waktunya dan sudah dinubuatkan. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih sebanyak 63 unta pada saat haji wada.
Jumlah 63 unta yang disembelih oleh Rasulullah merupakan isyarat bahwa beliau akan wafat pada usia 63 tahun. Andaikan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ketika diracun saat itu, maka usia beliau ketika itu adalah 58 atau 59 tahun. Namun faktanya beliau wafat pada usia 63 tahun, dan isyarat tersebut pun tergenapi. Sehingga kewafatan beliau pada usia 63 tahun ini bukan hal yang mendadak akibat racun tersebut, melainkan sudah jauh-jauh hari dinubuatkan bahwa beliau akan wafat pada usia 63 tahun. Oke sahabat-sahabat, sampai sini dulu perjumpaan kita. Mohon maaf jika ada salah kata. Tetap jaga akidah. Salam tauhid, salam takbir, Allahu Akbar. Mimin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan salam toleransi.